Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, seorang istri bagi seorang suami adalah jodoh yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu sebuah rezeki, sebuah amanah, dan juga sebuah doa yang Allah kabulkan untuk kita, karena kita sebelumnya berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai atau diberi seorang istri yang bisa mendampingi hidupnya, yang bisa membantu atau memberikan ketenangan, kedamaian dalam hidupnya, dan juga yang bisa memberikan keturunan untuk dirinya. Dan untuk itu kita seharusnya sebagai seorang suami terhadap istrinya, ya seharusnya memperlakukan seorang istri itu dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengertian, dan juga harus punya keinginan untuk melindunginya, untuk membimbingnya, agar istri kita itu juga menjadi istri yang baik pula. Dan kita harus tahu bahwa seorang suami itu kan sebagai pemimpin, jadi ya harus bisa menjadikan diri kita itu ya pemimpin yang baik, bisa memberikan contoh suri tauladan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Dan itu juga perintah Allah. Kalau kita itu disuruh oleh Allah untuk ya menjaga keluarga kita, baik itu istri ataupun anak, agar bagaimana keluarga itu bisa selamat dari siksa api neraka nantinya di akhirat. Maka tidak bisa tidak, seorang suami harus tahu apa saja yang menjadikan seseorang itu bisa selamat dari siksa api neraka di akhirat. Kalau tidak tahu, maka ya harus belajar
mencari tahu, karena akan menjadi masalah, akan menjadikan seorang suami yang menjadi imam itu bisa menjadi batal, karena apa yang dilakukan itu salah atau keliru. Bukankah di dalam agama kita ada perintah untuk mengerjakan sholat, dan ketika sholat ada imam dan ada makmum, dan itu bisa menjadi sebuah pelajaran contoh bagaimana menjadi imam yang baik dan juga menjadi makmum yang baik pula. Jadi seorang imam itu dipilih karena dia memiliki wawasan keilmuan keagamaan yang lebih baik, tapi bukan berarti tidak ada kurangnya atau salahnya. Boleh jadi ada. Makanya di dalam sholat ketika imam itu mungkin pernah melakukan kesalahan, baik dalam geraknya ataupun bacaannya, maka kewajiban makmum adalah menegurnya, dan itu pun dengan cara yang bijaksana atau cara yang sudah diajarkan di dalam agama Islam. Dan di situ seorang imam ya tidak boleh protes ataupun marah ketika ditegur, dan seharusnya ya harus introspeksi, diingat-ingat apa yang salah, kemudian ketika ingat ya harus mungkin dirubah atau diulang dan lain-lain sebagainya. Dan begitu juga di dalam kehidupan rumah tangga, ketika seorang imam itu keliru ya harus mau dinasehati atau ditegur oleh istri sebagai makmum. Jadi bukannya malah marah-marah umpamanya, atau main kekerasan, memukul, yaitu ya sangat keliru, dan itu bisa batal menjadi imam. Itu yang harus kita ketahui, karena juga harus kita pahami bahwa di dalam rumah tangga itu harus kita pecahkan setiap masalah itu dengan musyawarah, sehingga tidak dikedepankan egonya, kemudian kemarahannya, yang akhirnya ya tidak ada keharmonisan, tidak ada istilah sakinah, mawaddah, warohmah. Apalagi seorang istri itu yang memasak makanan keluarga setiap hari,
kemudian juga membersihkan rumah dan mencuci pakaian kita yang kotor. Tapi kalau kita itu memarahinya atau memakai kekerasan atau merendahkan dengan kata-kata, itu artinya kita itu ya bisa dikatakan ya keterlaluan, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh istri itu seakan-akan tidak ada artinya. Nah, itu yang harus kita sadari. Ditambah lagi, kalau kita itu pernah atau sering marah ataupun berkata kasar kepada istri, padahal kita ketika menginginkan untuk berhubungan dengan istri, apakah kita itu tidak sadar bahwa sebelumnya kita telah memperlakukan istri itu tidak semestinya? Apakah kita tidak malu? Itu juga yang harus kita sadari. Kalau kita itu sadar dan kemudian mengerti, seharusnya tidak akan terjadi sikap-sikap kita yang memalukan itu. Nah, ini yang harus senantiasa kita jaga di dalam rumah tangga. Kalau kita seorang laki-laki memang benar-benar sebagai seorang pemimpin, ya tugasnya menjaga keluarga dari siksa api neraka. Sehingga kalau ada yang keliru, maka harus diluruskan, dibenarkan. Bukan malah kitanya yang menjadi sumber masalah, yang bukannya meluruskan, tapi malah membengkokkan atau merusak suasana kekeluargaan atau suasana keluarga tadi. Nah, ini yang senantiasa kita usahakan, kita bangun, kita benahi di dalam keluarga. Kalau ada yang belum pas, ya dipaskan. Kalau ada yang keliru, ya coba dibenarkan. Dan dengan cara musyawarah tadi, diletakkan masalahnya, didudukkan pada tempatnya, persoalannya seperti apa, kemudian dicari solusinya dengan baik, bukan dengan ego, arogan, menang sendiri, marah, memaki, mencela. Bukan cara itu. Jadi kalau itu terjadi hal yang tidak baik seperti itu akan sulit untuk dilupakan. Bahkan itu mungkin akan menjadi kenangan di dalam hidup. Maka untuk itu
usahakan semaksimal mungkin janganlah terjadi hal-hal yang buruk seperti itu, karena itu akan menjadi luka yang sulit untuk dihilangkan bekas luka itu, walaupun mungkin sudah memaafkan. Maka untuk itu, sebagai seorang suami, rubahlah sikap kita kalau selama ini bersikap yang kasar, yang tidak baik terhadap istri yang harusnya disayangi. Karena itu rezeki yang Allah berikan kepada kita, kalau nikmat atau rezeki itu tidak kita syukuri dengan kita perlakukan dengan baik, itu akan menjadi masalah bagi kita, menjadi dosa besar, dan yang dikhawatirkan Allah akan memberikan sebuah hukuman nantinya kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.